Budiono. Ya, tadi ada kunjungan balasan ya. Dulu kita kan pernah ke PKS. Nah, tadi ketua PKS bersama rombongan itu ke sini karena beberapa minggu yang lalu mengirim ya surat permohonan untuk silaturahim gitu. Tapi sudah ada arah untuk koalisi atau gimana gitu? Ya, baru penjajakan. Jadi kita terus terang saja lah, kita juga bahas dinamika di Pilkada Kabupaten Sragen, karena kebetulan di PKS juga ada beberapa yang daftar, di Demokrat juga ada beberapa yang daftar. Tentunya kita penjajakan. Kan kalau koalisi mau terbentuk itu kan juga harus mempertimbangkan kira-kira calon siapa yang mau didukung, yang mau didorong, dan peluang menangnya bagaimana. Jadi seputar itu yang kita obrolkan. Jadi paling tidak kita sudah bisa tahu isi di pikiran saya seperti apa, terus yang dari teman-teman PKS seperti apa gitu. Nah, nanti lama-lama itu menjadi titik temu ya bisa saja bekerja sama. Tetapi kalau tidak bisa menjadi titik temu ya mungkin ya tidak bekerja sama kan gitu. Ya, gitu. Paling tidak ya sudah penjajakan lah gitu. Mas Budi, tadi kan informasi dari Pak Ketua Bapak itu bahwa segera diharapkan segera membentuk wadah terkait koalisi dan disetorkan ke DPP, Bu. Karena waktu semakin mepet, Bu. Mungkin seperti apa wadah yang dimaksud itu? Nah, teman-teman kan kita tadi bebas ya mengutarakan pendapatnya. Ada yang itu tadi usul baiknya kita bisa berkoalisi dulu. Kata bisa nyontoh Pilpres kemarin. Kan ada itu poros-poros itu. Dari dulu kan Demokrat, Nasdem, PKS menggagas koalisi Anies AHY, tapi di tengah jalan terus pindah Demokrat pindah ke Gerindra, padahal dulu Gerindra sama PKB waktu itu Golkar, PAN, P3 pindah PDP lah. Maksudnya ada yang usul seperti itu dari teman-teman. Tapi juga tidak apa-apa, usul ya kita tampung. Tapi kan waktu itu kan jelas ketika Nasdem, Demokrat, terus PKS itu kan jelas bergabung, tetapi ada ikon Anies Baswedan. Demokrat nyodorkan yang namanya Mas AHY. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Ketika kita pengen kerjasama kan tetap harus ada ikon yang diusung. Nek ngomong-ngomong tok kerjasama nggak ada yang ngopo gitu loh. Kan nggak ada ya sesuatu progres toh. Kan ya harus ada ikon yang diusung. Tapi tadi disodorkan nama nggak? Mungkin dari Demokrat atau mungkin dari PKS? PKS nyodorkan ada nama Mas Sigit, Pak Dedi. Ya, kebetulan Sigit juga daftar di sini. Tapi kalau Sigit maunya harus bupati, Pak Dedi juga harus bupati. Nah, kita kan juga punya calon dari wakil misalnya dan sebagainya. Itulah jadi baru istilahnya diskusi lebih lebih baru luas kerangkanya, tetapi ini ya juga potensi nanti bisa dikerucutkan gitu. Tapi memang kan perlu proses, tidak langsung ketemu langsung jadi ya gitu. Mas, selain mungkin dengan PKS, apakah ada juga pembicaraan lanjutan dengan tim sendiri selama ini kan? Ada, jadi besok Kamis mungkin kita akan omong-omong dengan Gerindra. Kamis mungkin. Mas, kondisinya apa juga nunggu Pilgub? Karena nanti mungkin kinerjanya akan lebih mudah kita pakai tanya sama. Sebenarnya gini, DPD kemarin juga memberi arahan kepada kita, gitu. Yang penting ada peluang menang. Dan kita punya kontribusi, ya gitu loh. Jadi punya kontribusi artinya ya kita ojo ngurung tok dukung tok. Nah, iso kan ngusung gitu loh. Nah, karena kita kan juga ada pendaftar tuh itu. Nah, gitu. Arahnya seperti itu dan ada peluang menang. Kita kan ada pendaftaran nih yang daftar-daftar itu. Nah, nek iso yuk kita ngusung tapi ya yang peluang menang. Karena apa? Karena ya ini kan juga untuk mempersiapkan eksistensi kita di 2029. Gitu. Kalkulasi Demokrat dari pendaftar sini yang peluang menang siapa, Mas? Yang peluang menang? Ya. Lah kan kategori ya, kategori kan ini ya, menang ini artinya kan tetap harus dipasang-pasangkan, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kan gitu kan. Nah, makanya ya mestinya hal seperti itu kan harus dilakukan, dianalisa berdasarkan survei nanti. Kan biar teman-teman ini memang niat, benar-benar niat. Teman-teman ini kan mesti ada pergerakan nih. Nah, setelah pergerakan baru kita pasang-pasangkan, simulasikan
untuk diadakan survei, kan gitu kan. Nah, setelah diadakan survei, baru kita bisa tarik kesimpulan yang peluang menang. Makanya dengan waktu yang terbatas ini, ya mestinya kita akan juga memberi arahan bagi teman-teman yang telah mendaftarkan di Demokrat. Untuk apa? Untuk segera terjun ke masyarakat, pengenalan, pasang baliho, pasang spanduk, mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pengenalan diri dan lain sebagainya, kan gitu kan. Gitu. Selama ini ada ikon mungkin ikon calon dari yang sudah unggulan. Ya anu ya, Demokrat sendiri anu ya masih tetap akan memproses yang masuk itu. Artinya Bupati kan ada Mbak Wina, ada Mas Sigit, Wakil Bupati ada Mas Giana Saputra, Danan Jaya, Mas Harmono, gitu kan. Itu tadi kita yang realistisnya yang mana gitu loh. Nah, gitu. PKS kan karena berhubung punya kader sendiri, ya mestinya kan juga beda lagi kan gitu loh Pak. Ini mestinya dinamikanya masing-masing gitu loh Pak. Nanti kita pantesnya cuma wakil juga nggak apa-apa wakil. Gitu. Idealnya realistisnya wakil ya nggak apa-apa, kita wakil nggak apa-apa. Jadi kita Demokrat ini juga mengukur diri sendiri, nggak harus memaksakan kita mengusung bupati. Intinya seperti itu. Oke. Ada satu melalui Demokrat gimana? Wah, juga bisa. Itu kan mekanisme DPD toh, DPP toh. Gitu. Artinya bisa tergantung nanti mestinya DPP yang menganalisa. Gitu. Ya kalah ya mestinya repot aku bilang ini loh Pak. Cuma 3 orang, jadi Pak Rahmat Tejo ketuanya, terus Pak Dr. Idris, tahu tadi Pak itu? Sama Pak Aris. Arif. Aris Surawan, bukan. Oh bukan, Arif. Oh yang Arifnya. Arifnya. Tejo Kuntoro Datang. Tejo Kuntoro, Idris, sama Pak Arif. Arif Munandar. Oh, Pak Kalu